Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat salam tercurah selalu buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada satu peristiwa yang selalu kita dengar kisahnya, diulang-ulang oleh para mubalik kita. Sebelum Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan kendaraan buraq, Nabi terlebih dahulu dibedah dada, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, diisi dengan iman dan hikmah. Apa maknanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran bagi kita sebelum datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersihkanlah hati kita. Karena hati inilah ternyata yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat bentuk wajah dan rupamu. Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah hatimu. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ada hari nanti tak ada lagi gunanya harta, tak ada lagi gunanya anak-anak. Semua tak ada guna, pangkat jabatan, harta, kekayaan. Ternyata tak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berguna ketika itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna adalah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi kita umat Muhammad, bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Tak mungkin dada ini kita bedah, kita keluarkan hati kita basuh dengan air Zam-Zam seperti peristiwa malam Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana caranya Nabi memberikan wejangan, pesan kepada kita? Yang pertama dalam sebuah hadis, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati ini bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa majala'uha, kalau hati sudah berkarat, apa yang bisa jadi obatnya ya Rasulullah? Yang pertama, zikrul maut, banyak mengingat mati. Ada masjid viral di Pontianak, Kalimantan, Masjid Kafal Munzalan. Asetnya wakaf yang diputar, yang masuk dalam kas masjid satu bulan tak kurang dari 10 miliar. Kendaraan operasionalnya tak kurang 60 buah. Mereknya tak tanggung-tanggung, ada Rubicon, Alphard, Pajero dan lain sebagainya. 500 pegawai masjid yang mengurus operasional masjid. 500.000 anak yatim penghafal Al-Quran yang dibiayai tiap bulannya. Bagaimana cara kiainya, ustadznya, Ustadz Luqmanul Hakim menyentuh hati para jamaah? 2 ayat yang selalu dia baca. Yang pertama, intan surullaha yansurkum, kalau kau tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kalian. Yang kedua, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kita milik Allah, yang kita punya semuanya anugerah Allah. Suatu saat kita akan kembali berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ratusan sawit yang kita miliki ketika berpulang, tak satu pokok sawit pun yang kita bawa masuk ke dalam liang kubur. Banyak mungkin pakaian mode yang kita miliki, ketika masuk ke dalam liang lahat, 3 helai, 5 helai paling banyak kain kafan, kain putih yang tak berjahit yang kita pakai. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kalau ingin membersihkan hati, perbanyak mengingat mati.
Jam 2 malam bentangkan sajadah, ambil wuduk, duduk di atas sajadah, ingat dosa-dosa yang telah berlalu. Lalu bayangkan kalau suatu saat nanti kepala kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Rutinkan kita membaca Al-Quran. Kalau hari ini kita begitu dekat dengan HP, ganti HP itu dengan Al-Quran. Di mana-mana sekarang kita bawa HP. Coba ganti posisi HP itu dengan Al-Quran. Bangun tidur, usahakan baca Al-Quran. Ba'da salat, usahakan baca Al-Quran. Sebelum salat, usahakan baca Al-Quran. Oh, mata sudah kabur Ustaz, tak tampak lagi tulisan dalam mushaf. Baca yang bisa kita hafal. Bukankah Rasulullah berpesan kepada anaknya, buah hatinya Fatimah, Fatimah anakku, sebelum engkau tidur malam, jangan tinggalkan baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Ada dulu surat di zaman Nabi disebut Al-Mani'ah, penghalang. Kenapa disebut penghalang? Penghalang dari siksa kubur. Karena kata Rasulullah, siapa yang membaca tiap malam sebelum tidur terhindar dari azab kubur. Hari ini surat itu kita kenal dengan nama surat Al-Mulk. Setiap malam Jumat, anjuran Nabi apa? Baca Al-Kahfi agar ia bisa menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup kalian. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, apa yang bisa membasuh, membersihkan hati kita? Syakar rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, mengadu dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hatiku keras ya Rasulullah. Hatiku kesat ya Rasulullah. Hatiku berpenyakit ya Rasulullah. Apa cara mengobatinya, melunakkannya ya Rasulullah? In aradta talina qalbik fatimil miskin wa misah ra'sal yatim. Kalau kau ingin melunakkan hatimu yang keras, beri makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Apa maknanya? Bantu mereka secara material, dekati mereka, selami psikologis perasaan mereka, cobalah bercerita dengan mereka. Ada tetangga kita mungkin menahun sakit tak pernah berobat karena tak ada biaya. Sekali-sekali datanglah, duduk di atas tikar rumahnya, berceritalah dengan mereka, dengarkan cerita hati mereka. Duduk kita itu mengobati penyakit mereka, sekaligus mengobati rohani kita. Ada mungkin orang yang susah, tiap malam mungkin mereka menangis. Apa yang mereka tangisi? Memikirkan biaya sekolah anak besok pagi. Coba sekali-sekali duduk dengan mereka, berkisah dengan mereka. Itulah yang bisa mengobati hati kita. Kenapa hati kita jadi keras? Karena kita selalu memandang ke atas, sehingga merasa Allah tak adil. Kita dianggap sebagai orang, menganggap diri bahwa kita adalah orang yang tak diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Abdullah bin Abbas berpesan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna majalisatahum maridatun lil qulub. Jangan kalian duduk dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Duduk dengan mereka, ceritanya tak lebih dari cerita dunia, cerita selera, cerita kaya, cerita hebat, cerita mungkin jagonya dia. Kenapa? Duduk dengan orang-orang seperti ini, bermajlis dengan orang-orang seperti ini, bisa mendatangkan penyakit di dalam hati. Lalu dengan siapa kita mesti duduk supaya hati bisa jadi tenang, hati yang sakit bisa terobati, yang keras bisa jadi lunak? Zunnun al-Misri ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Guru, dengan siapa kami mesti bermajlis? Duduklah kalian dengan orang yang kalau kalian lihat wajahnya membuat kalian ingat dengan Allah. Kalau kalian dengar kata-kata nasihatnya, menambah iman dan ketenangan dalam hati kalian. Maka yang keempat yang bisa mengobati hati kita, bergaullah dengan orang-orang yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah beberapa kiat dari Rasulullah untuk mengobati hati kita, membersihkan hati kita,
Mudah-mudahan hati kita semakin bersih, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita nanti berpulang menghadap Allah, kita termasuk orang-orang yang dipanggil dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.